Selamat datang pada video edukasi TEP. Pada video ini kita akan membahas mengenai risiko pada pekerja bangunan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak dulu foto-foto berikut. Nah, setelah kita lihat foto-foto tadi, pasti kalian gak asing gak sih kalau itu sering terjadi sama pekerja di proyek-proyek bangunan. Nah, tapi itu termasuk resiko apa ya? Jadi, risiko yang akan kita bahas pada video kali ini adalah risiko luka bakar kimia pada pekerja pengaduk semen, atau pada dunia ketiga kita bisa sering menyebutkannya concrete burns. Yang dimana concrete burns ini kita spesifikkan pada yang seperti saya bilang tadi, pekerja pengaduk semen pada proyek kos-kosan. Nah, kenapa ya proyek kos-kosan? Karena seperti teman-teman ketahui, bahwasanya kalau misalnya proyek kos-kosan itu merupakan proyek yang paling minim akan adanya K3, akan pengetahuan tentang K3 atau yang sejenisnya. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, saya ingin memberitahu bahwa sebenarnya semen itu bukan sekedar tanah abu-abu biasa, tapi dia mengandung kalsium oksida dan silika, yang dimana jika pekerja menyampurkannya dengan air, maka pH-nya akan meningkat hingga 12-13. Jika teman-teman belum familiar, pH normal itu ada di pH 7, tapi jika pH sudah menyentuh hampir 14, berarti pH tersebut hampir mendekati standar yang seharusnya. Yang dimana berarti semen tersebut atau semen basah hampir sama dengan pembersih kamar mandi. Nah, kebayangkan gimana pembersih toilet kena ke tangan kita berjam-jam. Nah, pekerja bangunan sering melakukannya, bahkan terkena sedikit kayak mereka merasa itu hal biasa. Bayangkan, gimana kalau misalnya itu kena berjam-jam dan tidak dibersihkan? Itulah yang disebut dengan alkali burns. Alkali burns ini beda sama luka bakar biasa yang langsung menyengat. Alkali burns ini senyap, merayap pelan, dan juga bisa merusak lapisan kulit dari dalam. Kalau dibiarkan kontak lebih dari 30 menit, bisa sampai merusak jaringan otot. Apalagi kalau sampai dibiarkan berjam-jam setiap hari, bahkan selama bertahun-tahun, bisa-bisa kamu terkena penyakit kronis yang permanen. Dan ini bukan teori, ini sudah terjadi di lapangan setiap hari. Tukang aduk semen selalu bekerja tanpa mereka menyadari bahwa adukan semen itu sangat berdampak terhadap kulit mereka. Mereka seringkali tidak tahu bahwa apa yang mereka rasakan itu sudah termasuk gejala cedera kimia. Oleh karena itu, untuk melihat kondisi nyatanya, mari kita turun langsung. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di lokasi proyek bangunan kos-kosan yang berada di Kecamatan Bulusan. Di sini kita bisa lihat proyeknya masih dalam proses pembangunan ya teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat ada mesin pengaduk beton yang dimana pekerja secara manual memasukkan barang-barang material seperti semen dan juga pasir. Nah, untuk mengetahui resiko pada pekerjanya yang mengerjakan job tersebut, ayo kita lakukan wawancara. Let's go! Oke, jadi kita sudah berada di lokasi proyek kos-kosan yang berada di Kecamatan Bulusan. Di sini saya sedang bersama Bapak Warto dan juga Bapak Sugiono. Oke, tanpa kita berlama-lama lagi, langsung aja kita ke pertanyaannya, yaitu yang pertama, berapa lama sudah bekerja sebagai pekerja bangunan di proyek ini, Pak? Kalau Bapak Warto udah 2 bulan? 2 bulan. Bapak Sugiono juga udah bulan. Untuk pertanyaan kedua, kalau lagi ngaduk atau tuang beton biasanya pakai sarung tangan? Pakai, Pak. Oh, pakai. Untuk yang ketiga, pernah nggak terkena beton yang terkena langsung ke kulit, Pak? Alhamdulillah enggak. Belum pernah. Kalau Bapak, sudah pernah gitu. Oke, yang selanjutnya, apakah selalu memakai sepatu pelindung ketika bekerja? Pakai, Pak. Pakai. Kalau untuk di pengarahan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, apakah ada pengarahannya dari mandor? Ada, alhamdulillah ada ya Pak. Oke, yang dan terakhir, apakah ada bahaya lain yang Bapak khawatirkan saat bekerja? Ya itu, Mbak, tadi takutnya ini ambrol lepas toh kegitingannya, takutnya di situ nanti kan ngulangi lagi, Mbak. Kalau untuk Bapak Warto sama ya. Baik, sekian dari wawancara kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nah, dari hasil wawancara tersebut bisa kita lihat kan apa yang pekerja bilang tadi, bahwa mereka sebenarnya tidak menyadari kalau mengadukan semen itu sangat berbahaya pada kesehatan kulit mereka. Justru mereka malah fokus kepada bahaya-bahaya seperti barang yang jatuh. Nah, oleh karena itu kita perlu mengklasifikasikan lagi nih dampak-dampak dari resiko luka bakar kimia yang disebabkan oleh pengadukan semen tersebut. Nah, di sini ada iceberg dampak dari luka bakar kimia tersebut. Yang pertama ada dampak yang terlihat atau the tip of the iceberg, di mana dampak ini itu terlihat jelas secara langsung dan juga terjadi saat itu juga, yaitu ada pemerahan, gatal ringan, iritasi kulit, tangan kotor, dan kulit mengelupas. Sedangkan ada dampak yang tidak terlihat juga atau the downside of the iceberg. Nah, di sini juga ada luka bakar kimia, di mana luka bakar itu terjadi beberapa hari kemudian, jadi tidak terjadi saat itu juga. Lalu ada dermatitis yang sifatnya kronis, biaya pengobatan, keterlambatan proyek, COVID burns, luka bakar kimia, biaya kompensasi, beban keluarga meningkat, hilangnya tenaga kerja yang berpengalaman, cacat permanen pada kulit, dan juga dampak pada tumbuhan serta hewan sekitar. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai risk assessment-nya, yang dimana risk assessment ini merupakan standar dari kita menilai mengapa risiko yang kita bahas di sini dari pekerja pengaduk semen tersebut. Risk assessment ini kita dasarkan pada penilaian severity dan likelihood-nya. Severity tersebut merupakan tingkat keparah cederanya, yang dimana skalanya itu ada 5, yaitu rendah, sedang, tinggi, kritis, dan fatal. Lalu yang kedua itu ada likelihood-nya, yaitu kemungkinan kejadian tersebut terjadi dalam beberapa waktu. Nah, likelihood sendiri ini juga memiliki 5 skala, yaitu rare, unlikely, possible, likely, almost certain. Nah, di mana kedua aspek ini menjadi standar dari kita untuk menilai seberapa besar risiko tersebut. Nah, untuk membantu teman-teman melihat seberapa besar risiko tersebut pada pekerja, nanti kita akan menampilkan tulisan di sini. Teman-teman boleh men-scan-nya dan kita bisa mempelajarinya bersama-sama. Setelah teman-teman men-scan barcode, mari kita sama-sama melihat dari tabel yang tersedia. Kita bisa melihat beberapa tahapan yang dilakukan oleh pekerja pengaduk semen. Nah, teman-teman bisa melihat pada bagian chemical hazard atau risiko utamanya. Nah, di situ kita sudah melabelnya menjadi warna merah. Nah, teman-teman bisa melihat di sebelahnya bahwa risiko tersebut adalah lutut dan tangan pekerja kontak langsung dengan beton basah dalam waktu lama saat meratakan permukaan dengan roskap. Nah, di situ kita memberikan poin severity-nya itu 4, sebagai keterangan labelnya adalah kritis. Lalu kita melihat seberapa sering kejadian tersebut, itu adalah 5. Sering sekali terjadi pada pekerja, karena pada dasarnya pekerja tidak sadar kalau misalnya semen tersebut ternyata berbahaya. Nah, melalui poin 4 pada severity dan 5 pada likelihood, kita bisa memberikannya menjadi 20. Di mana 20 ini, bila kita melihatnya kembali ke skala penilaian pada halaman pertama dari tabel tersebut, kalau 20 itu termasuk poin ekstrim, yang dimana kita perlu melakukan tindakan langsung pada kejadian tersebut. Baik, dengan adanya resiko-resiko yang sudah kita bahas tadi dan skala penilaiannya, maka kita membutuhkan skala pengendaliannya, di mana skala pengendaliannya kita sebut dengan hierarki pengendalian. Hierarki pengendalian tersendiri kita miliki 5 hierarki. Yang pertama adalah eliminasi. Namun jika kita menggunakan eliminasi, semen sendiri merupakan adalah produk utama yang digunakan pada pembangunan. Jadi ada kemungkinan besar bahwa kita mengeliminasi semen tidak mungkin. Lalu yang kedua adalah substitusi, yang dimana substitusi berarti kita mengganti. Hal ini mungkin bisa kita gunakan, namun akan sulit karena kita susah menemukan barang yang memiliki tingkat alkali lebih rendah. Nah, yang ketiga, kita bisa menggunakan rekayasa teknik atau engineering control. Engineering control tersendiri kita bisa menggunakan yaitu menyediakan stasiun pencuci tangan, menyediakan air bersih dekat area pengecoran, menyediakan fasilitas bilas darurat. Lalu yang keempat, kita bisa menggunakan pengendalian administratif, yang dimana pengendalian administratif yang bisa kita berikan adalah safety briefing sebelum bekerja, SOP penanganan semen, pelatihan bahaya concrete burns. Lalu yang terakhir, kita bisa menggunakan APD, yang dimana APD tersendiri kita bisa memberikan kepada pekerja sarung tangan karet, sepatu boot karet, celana panjang, baju lengan panjang, dan kacamata selama. Nah, teman-teman,
Dari pembahasan kita sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa concrete burns atau luka bakar kimia itu merupakan resiko yang ada pada pekerja pengaduk beton. Nah, di sini terdapat hazard, yaitu berupa chemical hazard yang ada pada kandungan bahan kimia dari adukan beton tersebut. Nah, sebenarnya bahaya ini tuh tidak terjadi saat itu juga, melainkan dampaknya itu bisa serius dan juga permanen. Nah, padahal solusinya itu tidak mudah dan tidak mahal. Ada sarung tangan karet seharga 10.000 sampai 15.000, sepatu boot 50.000 sampai 80.000, dan juga ember bilas air yang gratis apabila sudah disediakan. Namun, yang kurang hanya satu, yaitu kesadaran. Pekerja bangunan berhak tahu dan juga berhak waspada terhadap bahaya yang mereka hadapi setiap harinya dan juga berhak mendapatkan perlindungan yang layak. Sekian dari kami, Teti. Dadah, sampai jumpa.